Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hello, good morning. Selamat hari Minggu anak-anak yang Lose sayangi. Apa kabarnya pagi ini? Beri 2 jempol ya. Nah, sekarang kita mau mengikuti persekutuan sekolah minggu. Yuk kita berdiri dengan gerakan tubuh yang sudah bangun pagi, sehat semuanya. Kita mau nyanyi dulu 1 buah lagu ya. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Karena itu, kita sekarang bisa merasakan dalam, tinggi, dan luas. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi ini kami bersyukur bisa menikmati udara segar, menikmati cahaya matahari, bisa menikmati firman Tuhan, bisa menikmati semuanya. Kami bersyukur Tuhan atas pengasihan-Mu. Sekarang kami mau beribadah, kiranya Tuhanlah menjadi berkat, memberi berkat bagi kami dan mau menemani kami saat ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Yuk kita nyanyi lagi, bertambah, 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 bertambah. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, kasih Yesus dalamku.
terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Ya, yo terima, terima berkat. Yo terima, berkat Tuhan. Yo terima, terima berkat. Yo terima, berkat Tuhan. Iya, sekarang silakan duduk. Kita mau mendengarkan kisah Alkitab yang dibawakan oleh Luse Ganda. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya yakin semua di rumah saat ini sedang duduk dan dengan sukacita dan semangat mau memuji Tuhan dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tetapi sebelum Lause cerita, Lause mau perkenalkan diri dulu. Mungkin kalian bingung, loh ini siapa ya? Kok baru lihat? Nah, daripada bingung-bingung, Lause mau perkenalkan diri. Nama Lause adalah Lause Ganda. Lause siapa? Ya, betul. Lause Ganda. Lause Ganda di sini akan bersama-sama dengan kalian selama 1 tahun ke depan. Dan Lause akan beberapa kali cerita bersama-sama dengan kalian di sekolah minggu. Cukup dulu ya perkenalannya, karena kita udah mau dengarkan cerita dari Alkitab nih. Sekarang, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kami bersama-sama duduk, mendengarkan, menyaksikan puji-pujian, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu sebuah cerita di dalam Alkitab. Tuhan, kami rindu, kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini ketika kami akan bersama-sama menyimak sebuah kisah di dalam Alkitab, kami mohon Tuhan, biarlah hati kami, biarlah pikiran kami, biarlah mata kami, telinga kami boleh dipakai Tuhan untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Kami siap untuk mendengarkan sebuah kisah tentang Tuhan dari Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, pernahkah adik-adik pergi ke suatu tempat yang baru pertama kali adik-adik kunjungi? Ayo, pernah nggak? Ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan cara hidup mereka yang baru. Ayo, pernah nggak? Kalau Lause, pernah. Waktu pertama kali Lause ke Pulau Jawa, Lause bertemu dengan orang yang baru. Dan Lause bingung loh. Daripada penasaran, yuk coba lihat. Begini nih, waktu pertama kali Lause ke Pulau Jawa. Sajake ulon dereng Gusti, uripku tansah diberkahi. Halo Bu, Ya Le, sopo ya? kenapa Bu? Sopo? Mau tanya Bu, lawang itu di mana ya Bu? Oh, lawang iki dari lawang iki. Nah, iki lho Le, lawang. Maksudnya Bu, gimana? Mang gak
lewat kene krono wis teko lawang. Kona kene apa, Bu? Nah, mana takut lawang iki kita didoi lawang iki nang kene. Nggak ngerti. Ya apa sih, Le? Longgo dhisik mangan kene, Le. Nunggu? Longgo mangan dhisik ning kene. Nggak bisa nunggu, Bu. Saya udah mau ketemu teman dulu, misi ya, Bu ya. Nggak bisa nunggu, maaf, Bu. Iya, iya, iya. Apa sih? Apa ndi iki lho, bisa ngomong orangnya. Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup dua anak-anaknya ini. Setelah ini, adik-adik nanti di rumah boleh membaca di dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-52. Kemudian lanjutkan pasal 14 ayat pertama sampai ayat 27. Ini setelah sekolah minggu, buka Alkitabnya, baca untuk tahu, wah ternyata ini ceritanya yang luar biasa. Kelas Ganda akan bercerita tentang kisah ini. Yuk, lihat video berikut ini. Paulus dan Barnabas adalah dua orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menceritakan kabar tentang Yesus Kristus dari Antiokhia ke daerah-daerah tertentu seperti Pisidia, Ikonium, dan Listra. Lalu mereka berangkat setelah didoakan oleh hamba Tuhan di gerejanya. Lalu mereka pergi dari satu daerah ke daerah lain, melewati teriknya matahari, dan mereka melakukan semuanya untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Akhirnya banyak orang mendengar tentang Yesus Kristus. Tetapi tidak segampang itu loh adik-adik. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan, seperti ada tukang sihir yang menghalangi mereka, ada juga mereka diusir dari suatu daerah, dan ada yang berencana melempari mereka dengan batu. Tetapi Roh Kudus selalu menolong mereka sehingga banyak orang yang mau percaya dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Adik-adik semuanya, luar biasa ya ceritanya. Nah, adik-adik, menceritakan tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan juga bangkit untuk menebus kita dari dosa memang tidaklah mudah adik-adik. Tetapi ada Roh Kudus yang selalu membuat kita mampu untuk kita menceritakan tentang Yesus itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita temui. Nah, di zaman sekarang ini adik-adik, juga ada loh orang-orang yang pergi ke tempat-tempat tertentu, pergi jauh-jauh hanya untuk menceritakan tentang Yesus. Kenapa mereka pergi jauh-jauh? Karena adik-adik, tempat yang mereka datangi itu bukanlah tempat yang seperti kita hari ini. Sudah ada gereja, sudah ada pendeta di sana. Tetapi tempat yang mereka kunjungi adalah tempat-tempat yang sangat kecil. Desa-desa yang sangat kecil. Mungkin belum ada gereja di sana. Jadi, tidak ada yang mau menceritakan tentang Yesus. Nah, orang-orang yang datang ke suatu tempat yang kecil untuk menceritakan tentang Yesus Kristus disebut misionaris. Disebut misionaris. Apa? Ya, misionaris. Nah, ada banyak sekali adik-adik misionaris yang harus meninggalkan rumah mereka, harus meninggalkan pekerjaan mereka
keluarga mereka untuk pergi ke tempat-tempat yang kecil untuk menceritakan tentang Yesus. Salah satunya adalah Pak Jimios. Pak Jimios ini berasal dari Belanda. Dia jauh-jauh datang ke Papua di Indonesia hanya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, pasti sangat sulit. Kenapa sulit? Pertama, sudah pasti cuacanya berbeda. Kedua, dia harus belajar bahasa daerah yang ada di Papua. Ketiga, dia harus belajar cara hidup orang-orang di Papua. Dan juga, dia harus menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Tetapi, sekali lagi, Roh Kudus menolong mereka, menolong para misionaris, sehingga mereka bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di daerah-daerah yang kecil itu. Nah, adik-adik, melalui kisah yang kita dengarkan hari ini tentang Paulus dan Barnabas, Lause mau ajak kita untuk berpikir, apa yang aku bisa lakukan supaya aku bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Adik-adik, mungkin kalian masih kecil, tetapi bukan berarti kalian tidak bisa menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman, keluarga, kakak adik kalian di rumah. Tapi gimana caranya, Lause? Ada banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk menceritakan tentang Yesus. Mungkin kalian bisa menyampaikan pesan melalui chat di WhatsApp kepada teman kalian. Atau kalian juga bisa memasang status. Mungkin kalian punya media sosial seperti Facebook atau Instagram atau juga WhatsApp. Kalian bisa pasang di status kalian tentang Yesus. Dan yang terpenting adalah cara kita hidup. Kalau kita berbuat baik, maka orang-orang di sekitar kita juga akan mengenal. Wah, ternyata dia anak Tuhan ya. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang mungkin kecil tapi sangat berdampak besar untuk kita lakukan supaya kita bisa mendukung para misionaris supaya mereka menceritakan tentang Yesus di tempat-tempat di mana mereka ada sekarang, yaitu dengan cara berdoa. Adik-adik, para misionaris yang ada di berbagai tempat hari-hari ini, mereka perlu dukungan doa kita. Kita mendoakan mereka agar mereka kuat, agar mereka tetap semangat menceritakan tentang Yesus. Mari adik-adik, kita berdoa untuk semua misionaris, entah yang ada di Indonesia atau yang ada di luar negeri. Mereka sedang berjuang untuk menceritakan tentang Yesus. Adik-adik, maukah kalian berdoa bagi misionaris? Saat ini, Lause Ganda akan mengajak kita untuk berdoa bagi misionaris yang ada di berbagai tempat. Dan mereka sedang berjuang untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah
kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar tentang pekerjaan Tuhan melalui kehidupan Petrus dan Barnabas. Saat ini kami pun berdoa Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mau untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kami semuanya. Kami juga mau berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka berada Tuhan. Di tempat-tempat tertentu mereka sedang berusaha untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang mungkin baru mereka kenal, yang mungkin berbeda bahasanya dari mereka, yang mungkin berbeda cara hidupnya dari mereka. Tetapi seperti Petrus dan Barnabas, Tuhan pasti menolong mereka supaya mereka bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang itu Tuhan. Tuhan juga pasti bisa memakai kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada kakak adik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang